Untuk yang tidak bisa menonton atau kendala teknis, silakan join di channel Bali Melajah. Di sana saya sedang live kegiatan hari ini. Jadi Ibu Bapak bisa saksikan di sana. Oke, waktu sudah menunjukkan jam 9 lebih 10 menit. Mohon maaf kepada Ibu Bapak peserta, silakan unmute Pak Gusti. Saya unmute. Ya. Selamat pagi, Om Swastiastu, Rahajang. Untuk kegiatan hari ini Kamis tanggal 31 Desember, kok 31 Desember, ampun ini 24 Desember 2020. Saya selaku Master Trainer untuk wilayah Kabupaten Buleleng, wilayah Kecamatan Sawan dan Banjar, mengucapkan Astukare, Rahajeng dan Rahayu. Selamat datang kepada Ibu Bapak peserta pelatihan akun pembelajaran belajar.id untuk sesi terakhir hari ini. Terima kasih kepada Bu Ayu Satria, Pak Putu Mandala, Bu Tuti Andayani, Bu Wulandari, Bu Kadek Widiani, Bu Desi, Pak Gede, Pak Widiana, Pak Gede Wijantara, Bu Lohadi yang senior sekali tetapi semangatnya luar biasa, Bu Suksema, Bu Ermayani, Pak Indrawan, Pak Putu Mandala, Bu Putru Supratmini, Bu Reni, Bu Adnyani, ini kakak senior saya kuliah, Pak Gusti Putu, Bu Deta Trisna, Pak Komang Budi, Pak Komang Sume, Pak Budi Adnyana, Bu Suharneni, Bu Neni Astanti, kakak kelas saya juga. Oke, Bu Komang, Bu Gede Rudi, Bu Kesa, Pak Madi Adnyana, Bu Widiani, Bapak Kepala Sekolah, Pak Cening Merte, kemudian Pak Mulyantara, Pak Wijaya, dan Bu Nur Fadilah yang luar biasa tugasnya. Ya, nah terima kasih Ibu Bapak atas kehadiran di hari ini. Nah, pada kesempatan ini kita hanya durasinya tidak lebih dari 1 jam karena saya ingin mengecek tugas Ibu Bapak. Mohon izin saya akan share screen mengenai pengecekan tugas untuk tugas kedua. Saya izin untuk share screen. Nah, untuk Ibu Bapak, saya akan masuk ke Google Classroom untuk meeting hari kedua, tugas hari kedua itu sebagian besar peserta sudah saya nilai, yaitu ada 7 orang yang belum mengumpulkan tugas, 10 orang sudah mengumpulkan tugas, 62 orang sudah saya nilai. Oke. Sebagian besar tugasnya sangat-sangat bagus sekali, seperti Pak Gede Widiana, itu tugas untuk pembelajaran minggu keduanya itu sangat bagus sekali. Jadi kami selaku Google Master Trainer akun belajar.id itu merasa sangat bangga atas pengumpulan tugas yang diberikan. Oke, sudah ada link Citizen. Oke, terima kasih. Ada link juga sudah memakai yang short URL. Kemudian karena sebagian besar sudah, saya akan lanjut ke yang paling penting adalah ke minggu yang ketiga. Tugas ketiga ya, tugas pertemuan ketiga. Nah, saya akan masuk ke tugas pertemuan ketiga, yaitu 39 orang saya sudah nilai, 16 baru mengumpulkan, 24 belum mengumpulkan. Saya akan masuk ke tugas pertemuan ketiga. Untuk tugas pertemuan ketiga, saya akan sedikit dampingin seperti apa caranya. Caranya yang pertama adalah saya akan masuk menggunakan akun yang pinjam dulu. Saya pinjam dulu akunnya siapa ya? Mohon maaf, saya harus pinjam akun ini supaya bisa masuk.
Mohon maaf, saya masih buka akun peserta yang lain. Supaya Ibu Bapak mengetahui seperti apa sih sistemnya untuk mengumpulkan tugas di minggu tugas ketiga ini. Oke. Jadi yang belum mengumpulkan, kami tunggu dengan sangat semangat sekali. Oke, saya pinjam akunnya Bu Made Sudiani lagi. Mohon maaf Bu Made Sudiani karena saya tidak punya akun yang lain. Oke. Bu Made Sudiani, mohon maaf. Saya share screen dulu, stop presenting. Layar belum muncul ya, mohon maaf. Oke, saya pinjamnya akun dari Bu Made Sudiani. Bu Made Sudiani, mohon maaf Bu Nggih, terima kasih atas pinjaman akunnya. Ibu Bapak masuk ke Google Classroom yang menggunakan akun belajar.id, kemudian lihat di bagian pertemuan ketiga. Di pertemuan ketiga Ibu Bapak lihat tugas belajar yang ketiga. Tugas belajar ketiga. Oke, sudah masuk. Kemudian kita langsung masuk ke sini, ke tugas kelas. Oke, meeting ketiga, tugas pertemuan ketiga. Nanti Ibu Bapak akan masuk ke seperti ini. Ibu Bapak masuk seperti ini, ya. Ibu Bapak tinggal klik ini aja. Lihat tugas boleh, klik aja. Nah, nanti akan seperti ini. Oke. Nah, Ibu Bapak tinggal klik ini aja. Tugas Anda ini diklik. Tugas Anda ini diklik. Oke. Nanti akan ditujukan ke tugas. Nah, di sini Ibu Bapak akan bertugas untuk men-screenshotnya, menangkap layar dari tugas yang diberikan. Seperti ini, Ibu Bapak tugas pertama adalah membuat tugas Gmail dengan membuat 5 kategori email. Ya. Kategori email, caranya gampang sekali Ibu Bapak. Jadi Ibu Bapak masuk ke Gmail-nya, ke Gmail di sini, di akun belajar itu ada Gmail di My Drive-nya, itu diklik. Oke. Kemudian Ibu Bapak masuk ke sini, ke email akun belajarnya. Ini sedang loading. Nah, seperti ini. Yang diminta itu adalah ada ini, tulisan utama, sosial, promosi, update. Kemudian ada bintang. Nah, ini klik aja Bu, bintang. Oke. Nah, jadi berbintang. Kemudian dikategorikan, diberikan label. Caranya memberikan label, klik aja ini dulu. 1, 2, seperti itu. Di sini ada tulisan label. Label. Ini diklik contohnya Gmail. Kalau udah ada di sini, ketik aja di sini Pak, buat baru. Oke, buat baru. Ketik aja Gmail Team. Contohnya seperti ini. Apa sih tujuan membuat label ini? Supaya kita gampang mencarinya. Informasi seperti apa. Nanti akan terlihat di sini. Oke, kalau Ibu Bapak sudah sukses, nanti akan masuk ke bagian di sini. Oke, ini karena Bu Nur masih baru, jadi sosialnya masih kosong karena belum dipakai untuk mendaftar akun media sosial seperti Instagram, atau tidak ada iklan yang masuk seperti ini. Nah, ini juga bisa seperti ini. Ini ternyata Ibu ingin melabelkan yang berasal dari saya, Komang Budiani. Oke, ini diklik-klik aja dulu, namanya Komang Budiani, lalu diberikan label. Oke, Komang Budiani. Seperti ini.
kemudian klik ini kemudiannya, kemudian buat. Ya. Jadi semua yang bernama Komang Budiani itu akan dilabelkan seperti ini. Ini sudah berlabel Komang Budiani seperti ini. Jadi semua yang namanya, nah di sini muncul Bu, Komang Budiani. Nah jadi semua email yang berasal dari saya itu terhimpun. Kalau ini bisa diberi warna, contohnya seperti ini klik aja warna label seperti ini. Nanti akan berubah. Gmail ini dirubah warnanya, oke seperti ini. Nanti akan berubah seperti ini. Nah, kemudian bagaimana cara mengubah ini? Ini ada tulisan utama sosial, ini gampang sekali, Pak. Di sini ada gear ya. Kayak baut itu setelan itu diklik. Nah, di sini Ibu Bapak bisa mengubah namanya latar belakang. Klik aja ini. Berubah deh otomatis. Oh, seperti ini. Nah, berubah. Kemudian lihat semua setelan, itu tujuannya adalah untuk mengatur setelan yang lain. Oke, kotak masuk ini tujuannya untuk mengeluarkan ini. Sosial update forum ini keluar dengan sendirinya. Kalau ini diklik. Kemudian klik simpan. Oke. Karena ini sudah teraktif, jadi saya batalkan karena sudah ada. Oke, otomatis seperti itu. Jadi ini di screenshot, klik tombol PRTSC di keyboard laptop Ibu Bapak, itu ada di pojok kanan atas, itu diklik, kemudian dibawa ke sini. Nah, di sini, dibawa ke sini. Oke, saya kasih contoh di sini bawah. Oke, di sini screenshot. Oke, nah selesai dah. Oke, selesai. Seperti ini. Oke, kemudian Google Calendar. Bagaimana cara membuat Google Calendar? Google Calendar itu dibuat dengan gampang, Pak. Bisa dibuat di email. Di email di sini ada juga kalender. Bisa dibuat di di Drive. Semuanya ada tulisan Google Calendar. Ini aja diklik, Pak. Google Calendar ini diklik. Google Calendar. Ya. Nanti akan muncul seperti ini. Atau supaya lebih gini, klik aja ini, diperbesar, buka di tab baru. Jadi akan dikeluarkan di sini. Nah, tugas Ibu Bapak di sini di Google Calendar ini adalah membuat kalender yang ada Google Meet-nya. Ini diklik. Sekali lagi ini diklik. Create baru ini diklik ya, Ibu Bapak. Jadi ini create. Nah, di sini kasih judul pertemuan Sawan Banjar seperti itu, Sawan Banjar. Oke, event aja pakai, kemudian undang temennya itu dengan mengklik aja emailnya atau ketik emailnya. Kalau sudah ada emailnya, tinggal diklikkan aja, nanti dia keluar sendiri. Oke, kalau ada grupnya tinggal klik aja. Nah, seperti ini. Jadi seluruh siswa yang berada satu kelas ini bisa terundang. Jadi Google Calendar ini terhubung dengan Google Classroom, Ibu Bapak. Jadi Ibu Bapak jika membuat Google Classroom, membuat kelas nanti akan terhubung secara otomatis. Kalau mau pribadi satu orang aja gampang, Pak. Kalau dibatalkan, remove aja, klik remove. Nah, saya hanya mengundang satu orang. Contohnya, siapa namanya? Nah, ibunya belum punya teman. Contohnya saya gini, Agus @gmail.com seperti itu. @guru.smp.belajar.id. Ini untuk satu orang seperti itu. Nanti saya undang hanya ini aja satu orang. Oke. Nah, selanjutnya bagaimana? Ibu klik ini, isi ini, join with Google Meet. Oke, join Google Meet seperti ini. Kemudian lokasinya ketik di mana? Di Banjar contohnya. Oke, Banjar Buleleng. Banjar Buleleng seperti itu boleh. Atau ada penjelasan silakan di sini. Nah, yang di screenshot ini aja Bu, ini aja di screenshot. Print screen. Oke, bawa ke tempat tugas. Oke, di sini. Ya, oke sudah ini. Gampang sekali ya. Ini sudah Bu Sudiani sudah bagus sekali. Ya. Kemudian sudah Google Calendar selesai, ini sudah selesai, simpan sheet ya. Oke. Lanjut ke tugas selanjutnya adalah membuat tugas Google Classroom. Nah, tadi kemarin saya mengecek Ibu Bapak membuat tugas Google Classroom-nya itu seperti ini. Saya lihat kemarin banyak yang seperti ini. Jadi, oke saya pakai yang ini. Yang di screenshot itu adalah yang ini di forumnya, Mak. Forumnya. Yang diminta itu adalah di bagian tugas kelas.
tugas kelas di sini. Jadi supaya kelihatan ada topik, ada presensi, ada materi, ada meeting menggunakan Google Meet, ada tugas. Tapi kalau ini cukup 3 saja, ada meeting, yang penting ada meeting sama tugas cukup dah. Gitu. Ini yang di print screen. Ingat ada topik. Kalau bagaimana cara membuatnya? Klik buat dulu, buat topik dulu, Bu. Topik. Contohnya seperti ini, Bu Sudiani, kalau tidak salah guru biologi, contohnya makhluk hidup. Sel 1, seperti ini. Sel 1. Nah, KD sel 1. Oke, ini topiknya dulu dibuat. Nah, di topik ini baru diisi yang namanya materi, tugas, sama meeting. Caranya bagaimana? Oke, kalau Bapak langsung menggunakan Google Meet, klik aja Google Meet-nya. Oke, Google Meet-nya. Ini link-nya ini, itu di copy yang di atas. Baru dibawa ke sini. Buat, kemudian tugas, link-nya ditambahkan, ditaruh di bagian link Google Meet-nya. Di sini klik, tambahkan link, kemudian tulis meeting, oke, KD Cell. Nah, meeting KD Cell. Meeting KD Cell. Klik link di bawah ini. Oke, di sini ketik aja tidak ada topik, ya, ketik aja KD Cell 1. Tidak ada batas waktu, ini tidak dinilai. Oke, tugaskan. Nanti secara otomatis tugas meeting ini ada di bawah ini. Topik ini, di bawah topik ini. Jadi susunannya akan bagus sekali, Bu. Yang kedua apa? Oke, yang kedua adalah materi. Oke, materi sel 1. Oke, kalau begini istilahnya, Ibu Bapak cari dulu materinya di internet. Oke, sel 1. Oke, seperti ini. Ya. Kalau materinya berupa video ada, bagus sekali. Oke, saya kasih dulu yang di sini. Oke, saya mengambil materinya di sini dulu, di blog lah. Blog Ruang Guru, saya pinjam, mohon maaf. Ini saya pinjam aja dulu. Nah, seperti ini. Ini materinya kita pinjam dulu sebentar. Oke. Nah, seperti ini. Langsung masuk ke ini. Kasih penjelasan sedikit. Nah, lebih lanjut, klik link di bawah ini. Nah, materi ini bisa berupa video, kita carikan di YouTube materinya, ketik aja di sini di YouTube, nanti di sini sel 1. Nanti akan dicarikan oleh YouTube video yang tepat. Oke, contoh seperti ini. Kemudian tambahkan, nanti sudah punya 1. Apakah video saja kurang cukup? Oke, boleh berikan blog, materi di internet. Tolong dibaca dulu materinya tersebut, apakah sudah sesuai dengan materi anak-anak. Ini klik tambahkan link. Oke, tambahkan link. Oke, cukup 2 aja, Bu. Klik ini di sini tidak ada topik, klik topiknya sel 1 karena ini ada topiknya sel 1. Ini bisa dijadwalkan, Pak. Klik aja jadwalkan. Contoh jadwalkan. Tanggal berapa, jam berapa, jadwalkan. Tujuannya menjadwalkan jika Ibu Bapak mengalami kesibukan, jadi kita bisa menjadwalkan sehingga otomatis dia akan muncul ketika jamnya sudah waktu belajar. Seperti ini, Pak. Ini aja cukup di print screen. Lalu dibawa ke sini. Sudah selesai. Oke, ya. Wah, Ibu Sudiani sampai ke detail-detail materinya lagi. Wah, luar biasa, Bu Sudiani. Kalau saya bisa kasih nilai ini, saya bisa kasih 200, Bu. Tapi sayang tugasnya nilainya maksimal 100, Bu. Bu Sudiani memang sangat luar biasa. Terima kasih, Bu Sudiani. Ini wajah ibunya sangat luar biasa, semangat sekali. Tugasnya hanya diminta screenshot kelas saja. Ibunya sudah men-screenshot semua materi bahkan. Sampai absensi lah bahkan. Bu Sudiani memang keren sekali, Bu. Luar biasa ibunya. Ibu besok mendaftar jadi Google Master Trainer, Bu, ya, membantu kami, Bu, di Buleleng. Ya, oke. Bisa, Pak. Ya, oke, luar biasa, Ibu. Nah, ini sangat luar biasa, Pak. Lagi sekali, saya akan kasih informasi bahwa akun belajar.id itu, saya masuk ke belajar.id, ini pendalaman belajar.id. Itu bukan belajar.kemdikbud.co.id. Kalau belajar.co.id itu adalah miliknya Pusdatin untuk rumah belajar. Saya juga termasuk bagian dari Pusdatin, ya. Nah, akun pembelajaran ini alamatnya belajar.id.
Jadi Ibu Bapak mengetahui apa sih belajar.id itu, nanti jelaskan di sini. Ibu Bapak nanti kan tugasnya mengimbaskan ke teman-teman di sekolah. Kalau ada pertanyaannya, apa itu belajar.id? Buat apa kami menggunakan belajar.id? Buka di sini belajar.id, Bu ya. Di sini, mengapa kita harus memakai akun pembelajaran belajar.id? Di sini ada cara mendapatkan akun pembelajaran, bagaimana cara operator sekolah memasukkan. Kalau operator sekolah, mereka itu wajib masuk ke sini, pddata.kemdikbud.go.id. Nah, untuk masuk di sini harus menggunakan username milik operator sekolah. Admin itu ada dua, sekali lagi admin itu ada dua. Yang pertama Bapak Kepala Sekolah, Pak Cening Merte bisa masuk sebagai admin di sini Bapak, bisa meriset jika ada password anak-anak atau gurunya yang lupa. Yang kedua adalah operator sekolah. Nah, untuk SD jumlah siswa tidak terlalu banyak, bisa Bapak Kepala Sekolah dibantu oleh guru untuk menjaga-jaga jika siswanya mengalami kelupaan password. Tapi saran kami Pak seperti ini, untuk anak-anak di SD, untuk siswa SD, kan Ibu Bapak nanti mengambil akun belajar di alamat ini. Akun belajar itu adalah akun belajar yang berisi password aktivasi. Nah, kita di SD, kita bantu anak-anak untuk aktivasi passwordnya. Kenapa? Kalau kita serahkan ke anak-anak untuk aktivasi, itu kemungkinan banyak ada kendala, bahkan banyak errornya. Jadi, saran kami untuk SD, itu aktivasi akun user ID, itu diberikan bantuan oleh guru. Setelah itu, nanti ketika aktivasi akan diminta mengganti password. Nah, passwordnya ini tolong Ibu Bapak yang memberikan menggantinya. Caranya seperti apa? Karena akun belajar ini passwordnya tidak boleh sama satu orang. Itu tidak boleh sama. Pokoknya Bapak berkreasi, contohnya seperti ini. Contohnya ada 30 orang siswa di kelas 6. Contohnya Budi 61, Budi 61, Budi Angga 62. Oke. Suarningsih 67, seperti itu. Jadi diurut berdasarkan absensi. Boleh seperti itu, ya. Contohnya gini, nama agak panjang pakai Pak ya, karena ini 8 karakter diminta biar aman itu. Contohnya Sudiani, mohon maaf Bapak, Ibu saya pakai Pak, Ibu Sudiani ya. Sudiani 1, artinya Sudiani atau gini Sudiani 61. Sudiani kelas 6 nomor 1. Seperti itu. Oke, Widiane 62. Widiane kelas 6 nomor 2. Seperti itu. Jadi kita bantu untuk mengaktifkan dan membuatkan password baru. Nah, password itu dicatat. Nanti kalau anak-anak menggunakan akun pembelajaran ini di kelas Google Classroom, siapa tahu lupa. Kalau kelupaan ini nanti resetnya ini banyak ya. Pusing sekali kita dari admin. Jadi dengan catatan itu kita berikan ini passwordnya nak, jangan lupakan seperti itu. Itu solusi dari kami. Nah, Ibu Bapak, untuk materi Ibu Bapak bisa klik di belajar.kemdikbud.go. Ini kita di rumah belajar punya yang namanya sumber belajar yang lengkap. Jadi Ibu Bapak tinggal klik sumber belajar. Di sini Ibu Bapak bisa melihat materi dari pemerintah, dari Kemdikbud. Di sini sudah ada materi yang sangat lengkap sekali, sangat banyak. Ada sumber belajar. Di sini juga Ibu Bapak bisa memberikan sumbangan, menyumbang. Bagaimana cara masuk ke sumber belajar? Ibu Bapak masuk dengan menggunakan akun belajar.id. Nah, belajar di sini udah ada di bawah. Coba lihat di bawah. Di bawah di akun belajar.kemdikbud.go.id itu di sumber belajar itu Ibu Bapak bisa mendaftar menggunakan belajar.id. Rumah belajar untuk semua ini itu bisa daftar menggunakan belajar.id. ID ini diklik aja. Belajar.id. Oke, jadi otomatis Ibu nanti akan langsung mendaftar di belajar.id di rumah belajar menggunakan akun pembelajaran sebagai guru. Gampang Bu, jadi Ibu Bapak lengkapi ini ya. Oke, seperti ini. Tapi karena NUPTK saya tidak tahu Ibu
Nanti tolong dilengkapi Bu Bu Sudiani. Jadi seperti itu. Jadi di rumah belajar itu sangat lengkap sekali, ada yang namanya sumber materi. Jadi untuk anak-anak, ibu, bapak, itu silakan pergunakan sumber belajar dari rumah belajar seperti ini. Di sini juga ada laboratorium maya, bank soal. Kalau laboratorium maya, di sini ibu bapak bisa mengadakan eksperimen maya seperti ini. Ya ibu bapak, tinggal klik aja Pak eksperimen mayanya. Lakukan percobaan. Oke, enak sekali Pak, bagus sekali. Ada latihan soal, kita rubah sini asam. Oke, langsung. Jadi kita langsung bisa praktek di sini Ibu Bapak ya. Oke. Jadi di rumah belajar itu ada berbagai macam sumber pembelajaran. Ada juga lab maya, bank soal, kelas maya. Ini kelas maya sama dengan Google Classroom, Bu Bapak. Nah, jadi seperti itu, Ibu Bapak. Nah, selanjutnya kemarin ada sedikit tambahan mengenai Google Drive. Nah, Google Drive itu apa sih? Google Drive itu adalah tempat untuk menyimpan. Saya biasa menyimpan informasi data saya di Google Drive, Ibu Bapak. Jadi contohnya kalau saya menyimpan data ijazah, kemudian SK-SK itu saya simpan selalu di Google Drive. Seperti ini Pak ya, saya simpan. Jadi semua data pribadi saya itu saya simpan di Google Drive. Ya saya scan dulu, saya taruh di sini. Tujuannya apa Ibu Bapak? Kalau saya contoh kemarin saya diklat di Jakarta, saya lupa bawa flashdisk, saya tinggal masukkan aja gini masuk saja ke Google, saya masuk ke akun belajarnya ini, saya unduh aja di sini disimpan data saya. Jadi tidak susah Ibu Bapak. Jadi Ibu Bapak tidak usah khawatir kelupaan bawa flash disk. Tenang Ibu Bapak. Yang penting ada koneksi internet, Bapak buka aja internet dan ambil datanya di sini. Itu keuntungannya. Nah, keuntungan daripada akun belajar.id adalah di sini storage-nya, penyimpanan Ibu Bapak itu tanpa batas. Jadi kalau yang pribadi itu jumlah maksimalnya hanya 15 GB. Ya, apalagi ada isu bahwa untuk akun pribadi yang tidak pernah digunakan itu akan dihapus oleh Google. Jadi gunakan akun belajar ini untuk menyimpan data-data penting. Saya biasa menyimpan data-data penting Ibu Bapak ya. Nah, di sini di My Drive itu Ibu Bapak bisa membuat Google Doc langsung, Google Sheet langsung, Google Slide langsung, Google Form langsung. Jadi sangat bagus sekali Ibu Bapak. Jadi caranya untuk memindahkan bagaimana? Ibu Bapak jika memindahkan file dari Google dari Drive yang lama, Ibu Bapak unduh dulu ini, download. Oke, download. Setelah itu baru masukkan di sini ke file upload seperti itu. Jadi mengunduh ulang jadinya. Terus mengupload ulang seperti itu. Jadi Ibu Bapak, Google Drive ini sangat bagus sekali untuk menyimpan semua file-file data kita. Ya, Ibu Bapak ya. Nah, di sini keuntungannya selain itu ada namanya share drive. Share drive ini begini Ibu Bapak. Jika Ibu Bapak ingin berkolaborasi membuat jadwal, RPP, membuat soal ulangan, siapa tahu di kelas 7 itu guru bahasa Inggrisnya ada 3. Itu bisa buat di sini. Namanya share drive. Di sini di share drive ini Ibu Bapak bisa berkolaborasi untuk menjawab membuat soal seperti itu. Nah, contohnya ulangan umum SMA 2 Banjar, saya SMA 2 Banjar Bu ya. Ini Google Drive-nya SMA 2 Banjar yang di-share. Ya, ini di-create. Nah. Oke, nanti masuk aja ke sini. Nah, di sini saya bisa berkolaborasi dengan member. Tapi karena di sini saya baru 1 orang, jadi gampang sekali Bu. Jadi masukkan filenya. Contohnya saya berkolaborasi kemarin. Kita kan kemarin sudah berkolaborasi membuat absensi itu. Ya nama, moto, asal sekolah seperti itu. Jadi kita bisa berkolaborasi Ibu Bapak. Itu hebat sekali Bu Bapak. Jadi Google Drive itu sangat luar biasa Pak. Ya. Nah, apalagi ya Google Classroom. Ingat Google Classroom itu
hebatnya ada ini yang namanya ini Meet. Nah, Ibu Bapak contohnya begini. File-file kelas saya itu masuknya di mana? Jika Ibu Bapak membuat materi di Google Classroom seperti ini, itu materi semua tugas-tugas masuk ke sini. Folder Drive Class ini diklik, nanti akan diarahkan ke folder tugas-tugas anak-anak. Nah, di sini. Ya, otomatis masuk di sini. Otomatis masuk di sini. Apa saja yang dikirim oleh Ibu Bapak nanti masuk di sini. Seperti Ibu Sudiani, ya otomatis ibunya masuk dokumennya ada di sini. Di sini, di folder Drive Class. Seperti ini. Jadi, Ibu Bapak pergunakan akun belajar.id ini yang dari Kementerian Pendidikan dan Republik Indonesia ini untuk belajar secara abad 21 ya. Jadi abad 21 ada kolaboratif, kreatif, critical thinking, kritis dan kreatif ya, kolaboratif, critical thinking, kreatif dan berpikir kritis. Jadi seperti itu. Dan juga lagi salah satu adalah mengadopsi pembelajaran berbasis IT. Nah, caranya seperti sekarang ini, Bu Bapak. Jadi, nanti kan sekolahnya akan kelas normal. Nggak apa-apa, Ibu Bapak. Ibu Bapak bisa melaksanakan pembelajaran dengan menggunakan Google Classroom di kelas tatap muka yang namanya Flip Classroom. Apa sih namanya Flip Classroom? Flip Classroom adalah proses pembelajaran di mana Ibu Bapak menggunakan LMS seperti Google Classroom untuk belajar. Nah, Flip Classroom ini namanya kelas terbalik, Pak. Apa itu kelas terbalik? Kelas terbalik seperti ini. Ibu Bapak membuat kelas dulu di Google Classroom, seperti ini. Materi ini Ibu Bapak berikan kepada anak-anak sebelum kegiatan tatap muka. Jadi minimal 2 hari atau seminggu lah sebelum kegiatan tatap muka, anak-anak diberikan materi dulu di sini untuk belajar mandiri di rumah. Nah, setelah mereka belajar mandiri di rumah, ketika kelas tatap muka, kita hanya mengulas saja apa kendala, apa yang kurang dipahami sehingga materi lebih cepat disampaikan Ibu Bapak. Itu namanya Flip Classroom atau kelas terbalik. Ibu Bapak, ini mungkin baru bagi Ibu Bapak. Jadi namanya Flip Classroom. Jadi Flip Classroom, Ibu Bapak itu materi dulu dibuat di Google Classroom, berikan materi ini minimal 3 hari lah sebelum kelas tatap muka. Sehingga anak-anak bisa mempelajari, membuat tugas di Google Classroom lebih dulu. Sehingga nanti di kelas tatap muka, Ibu Bapak hanya mendiskusikan tugas, membahas, seperti itu Pak. Jadi lebih cepat materinya selesai. Ya, bahkan materi 3KD itu bisa selesai 2 bulan, Pak. 2 bulan, yang seharusnya 1 semester itu sudah bisa selesai 2 bulan. Kalau Ibu Bapak menerapkan Flip Classroom menggunakan Google Classroom ini. Nah, selanjutnya ada yang namanya Sole, Pak. Sole, Sole ini adalah pembelajaran. Ini Ibu Bapak baru tahu mungkin model pembelajaran Sole. Ibu Bapak, ini namanya pembelajaran berbasis elektronik yang namanya self-organizing learning environment. Jadi proses pembelajaran mandiri yang bertitik pola kepada pembelajaran yang memanfaatkan internet. Jadi Ibu Bapak bisa menggunakan pembelajaran Sole untuk Google Classroom ini. Karena di sini anak-anak itu mencari informasi secara mandiri dengan di internet. Contohnya tentang sel 1. Apa itu sel 1? Suruh anak-anak mencari sumber referensi di internet tentang makhluk sel 1 seperti itu. Mereka nanti akan membuat tugas dan sebagainya. Itulah Sole, Self-Organizing Learning Environment. Seperti ini. Ini mungkin baru Ibu Bapak. Nah, untuk mengetahui lebih lanjut Sole, Ibu Bapak bisa oprek Google, kemudian YouTube. Seperti apa sih penerapannya? Ini bagus sekali, Pak, yang namanya Sole ini. Nah, Ibu Bapak, kita kembali ke materi kita. Jadi, Ibu Bapak, selama 3 hari ini, kami dari tim pendamping akun belajar.id Kabupaten Buleleng, yang pertama sudah menyampaikan informasi pembelajaran tentang, penggunaan Google Drive. Tadi saya sudah ulang sedikit menyentuh Google Drive, kemudian yang kedua menggunakan Google Meet. Sekali lagi, Google Meet itu sangat gampang sekali. Ibu Bapak bisa masuk menggunakan Google Calendar, ketik aja di sini Google Calendar. Kalender. Bisa Ibu Bapak membuat Google Meet di Google Calendar, bisa. Seperti ini, kayak tadi itu Pak nih. Di Google Calendar bisa membuat Google Meet. Nah, seperti ini bisa.
Oke, kita ubah menjadi bentuk bulanan seperti ini. Ibu Bapak tinggal klik aja buat. Nah, buat di sini. Nah, di sini akan ada namanya di Google Calendar kita bisa tambahkan Google Meet. Ya, Google Meet seperti ini. Nah, selain di Google Calendar, di sini apa namanya di kelas Google Classroom, otomatis Ibu Bapak kalau ingin mengadakan proses pembelajaran yang namanya pembelajaran online secara kelas tatap maya itu di Google Classroom itu sudah ada yang namanya ini Google Meet ya. Oke, ini ya seperti ini. Oke, saya pakai akun saya dulu. Nah, di sini. Oke, di Google Classroom Ibu Bapak itu otomatis ada yang namanya Google Meet. Jadi Ibu Bapak tinggal gini aja, menggunakan di sini Google Meet ini diklik aja Pak. Kalau Ibu Bapak mau mengadakan Google Meet sama teman-teman rapat, ini aja diklik Google Meet-nya ini. Linknya ini di-share, yang di atas ini di-share. Berikan ke WA. Ini aja di copy, berikan ke WA. Nanti otomatis mereka akan join di sini. Klik join now. Gampang sekali Ibu Bapak. Jadi Ibu Bapak tidak ribet-ribet lagi menginstal aplikasi meeting yang lain. Jadi Google G Suite for Education, akun belajar.id ini sangat luar biasa lengkapnya. Jadi seperti itu Bapak. Oke, ini sudah menjelang 1 jam. Ada waktu 10 menit lagi. Kalau ada pertanyaan, silakan ditanyakan. Ibu Bapak ada yang mau ditanyakan tentang tugas, karena hari ini Google grup WA Banjar dan Sawan saya tutup karena saya harus men-share tugas akhir, link tugas akhir. Jadi Ibu Bapak setelah selesai Google Meet hari ini, grup WA saya akan tutup. Saya akan close, bukan tutup, close. Supaya Ibu Bapak tidak bisa chat di sana, karena saya itu di grup Banjar Sawan itu akan men-share tugas akhir, link tugas akhir. Jadi Ibu Bapak klik link share tugas akhirnya, kemudian lengkapi informasi yang dibutuhkan, dan Ibu Bapak pilih Google Master Trainer-nya, yaitu saya sendiri, Pak Komang Budiarnya. Seperti itu aja. Jadi lagi 10 menit, kalau mau ditanyakan apa yang ditanyakan, kalau ada yang kurang dipahami silakan. Oke, mumpung ada waktu karena ini adalah pertemuan terakhir tatap maya. Silakan Ibu Bapak. Kalau ada yang ditanyakan. Tanyakan mungkin rekan-rekan yang lain. Oke, untuk tugas akhir sebenarnya ini udah ada di sini. Di meeting hari keempat, ini tugas akhirnya. Tugas akhir, ya. Jadi Ibu Bapak tinggal klik aja ini tugas akhirnya. Oke, Ibu Bapak lengkapi ini email pribadi di sini, nama lengkap peserta. Tolong nama lengkap nih. Kemudian email G Suite peserta. Jadi email G Suite peserta ini dilengkapi di sini. Kemudian email pribadi peserta. Lagi ulang, oke, di sini, kemudian di sini, kemudian jenjang SD SMP, negeri swasta, Ibu Bapak sebagai guru, nama institusi SD apa, SMP apa, MMPSN-nya apa, kemudian Ibu Bapak nilai kegiatan yang saya adakan, bagaimana, apakah saya kurang memuaskan Ibu, silakan dilengkapi di sini, oke. Kemudian yang paling penting adalah Ibu Bapak mencentang saya selaku master trainernya, yaitu Komang Budiarnya. Oke, ada di bagian sini, K, Komang Budiarnya. Ini, Ibu Bapak. Kemudian, submit, selesai dah pertemuan tugas akhirnya, Ibu Bapak. Jadi, seperti itu gampang sekali. Oke, silakan ada yang mau tanyakan, silakan Ibu Bapak. Ya. Mungkin kakak kelas saya, Bu Neni, bagaimana? Oke, Pak Wijaya, Pak Indrawan, bagaimana, sudah paham? Oke, karena sebenarnya penggunaan akun belajar itu sederhana, Pak. Tapi kalau dieksplor lagi, itu sangat banyak sekali.
Tapi sekarang kita di akun belajar ini kita hanya cukup mengenal dasar-dasarnya saja sudah sangat luar biasa. Ya, jadi mungkin itu yang kami bisa sampaikan. Oke, Ibu Bapak, kalau ada yang mau disampaikan silakan. Yang mau sampaikan. Nah, untuk sesi terakhir ini, Ibu Bapak, kami akan screenshot wajah Ibu Bapak. Jadi Facebook, Instagram, dan isi dengan tulisan pelatihan akun belajar Kabupaten Buleleng, Google Master Trainer Komang Budianya. Jadi kenapa kok ada share di Instagram, di Facebook, supaya karena Dinas Pendidikan Kabupaten Buleleng itu ingin mengetahui bahwa kegiatan ini benar-benar dilaksanakan dengan serius. Dan Ibu Bapak nanti setelah selesai pelatihan ini, oke, Bu Arnyani, kakak kelas saya, nanti Ibu itu kembali ke sekolah masing-masing. Ibu, Bapak, guru wajib mendeseminasikan kegiatan ini. Itu tugas berat Ibu Bapak. Wajib mendeseminasikan ini. Yang pertama, memaparkan tentang Google Drive, Google Classroom, Google Doc, Google Slide, Google Form, Classroom, Google Meet, kalender. Cukup 8 materi. Ibu Bapak, bagaimana siap untuk mendeseminasikan ke rekan-rekan Ibu Bapak di sekolah? 8 materi ini. Siap, sama-sama belajar. Oke, sama-sama belajar. Itu permintaan dari Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Buleleng. Seluruh guru yang hadir di kegiatan hari ini wajib deseminasi kegiatan ini di sekolah masing-masing. Oke, Ibu Bapak, kalau ada yang ditanyakan silakan, lagi 5 menit sebelum saya tutup. Oke, Ibu Bapak silakan tampilkan wajah semuanya, Pak Joni, Bu Made Artini, Bu Loh Eka. Oke, silakan wajahnya ditampilkan. Oke, silakan di Oke, screenshot wajah Ibu Bapak. Ingat, pakai tombol. Ibu Bapak masing-masing screenshot ya. Oke. Caranya klik tombol keyboard, ada tulisan PRTSC di pojok kanan atas. Itu diklik, kemudian bawa ke WA grup. Oke, pakai HP ini, pakai HP. Oh, pakai HP bisa Pak Wijaya, screenshot aja pakai HP-nya, silakan. Oke, setelah itu di copy paste seperti ini. Nah, gambar ini Ibu Bapak tolong di-share di Facebook atau Instagram media sosial Ibu Bapak. Isi tulisan pelatihan akun belajar dari hari Senin, Selasa, Rabu, kalau sampai hari Kamis boleh. Dan tag Dinas Pendidikan Kabupaten Buleleng. Sekali lagi tag Dinas Pendidikan Kabupaten Buleleng. Dengan Google Master Training Pak Komang Budiadi SMA 2 Banjar. Ada yang mau ditanyakan silakan Ibu Bapak. Oke. Silakan print screen. Oke, bisa print screen. Caranya Ibu Bapak pakai laptop, di pojok kanan atas ada tulisan PRTSC. PRTSC. Ya. Oke, Bu Lu Mustadi. Bagus sekali. Nah, itu di-share di Facebook Ibu Bapak. Di-share Facebook Ibu Bapak. Jadi seperti itu. Oke, dan ingat di tag Dinas Pendidikan Kabupaten Buleleng. Tag Dinas Pendidikan Kabupaten Buleleng. Ya, Disdikporanya, Disdikpora Kabupaten Buleleng ini supaya diketahui oleh selaku Kepala Disdikpora Kabupaten Buleleng seperti ini, ya. Jadi Ibu Bapak, oke. Ada yang tanyakan Bapak sebelum saya akhiri kegiatan hari ini? Wah, clear sekali, clear. Pak Agus Primarta, sangat bagus sekali Pak Agus. Oke. Oh, bisa tampil semua, bisa Pak. Kalau Bapak ingin menampilkan semua teman, di pojok kanan bawah ini, pojok kanan bawah, itu ada 3 titik di bawah ini. Itu diklik Pak. Kalau Bapak Ibu membawa laptop, memakai laptop, coba klik titik 3 di bawah.
kemudian klik change layout, ganti layout, itu diklik change layout. Nah, ini diklik, kemudian jadikan tile. Kemudian ini dirubah. Oke, tarik, mundur, maju seperti ini. Seperti ini. Jadi makin banyak orang yang bisa tampil. Oh, banyak semua tampil, Pak. Nanti Ibu Bapak kalau nanti Google Meet sama siswanya, murid saya bagaimana bisa tampil semua? Ini pakai Pak, caranya di titik segitiga di bawah, di Google Meet Pak, di Google Meet-nya ada titik segitiga di bawah. Itu diklik, ada tulisan layout. Itu diklik, nanti akan muncul seperti ini. Ini jadikan tile, lalu ubah ini menjadi banyak. Kalau sudah, oke, nanti akan muncul banyak sekali. Oke, nah silakan Ibu Bapak nyalakan layar kamera Pak Made Saryana, silakan. Kemudian di print screen, oke, dimasukkan ke sini. Wah, sangat luar biasa. Sebenarnya absensi dan lain sebagainya sebenarnya bisa di sini. Itu tapi itu ekstensi, namanya ekstensi. Itu bisa dipelajari nanti lebih lanjut. Nah, Ibu Bapak, kalau tidak ada pertanyaan, tugas Ibu Bapak sudah pahami, dan tugas akhir nanti saya akan close grup WA untuk diberikan tugas akhirnya. Ibu Bapak tinggal klik aja link tugas akhirnya. Ingat ya, Pak, tugas akhir linknya ini bisa saya share di sekolah saya. Silakan Pak, di-share aja, ada apa-apa. Ya. Karena itu adalah laporan kegiatan saya selaku Google Master Trainer saya. Ya, apa sih link itu? Link itu adalah pertanggungjawaban saya selaku Google Master Trainer ketika membimbing Ibu Bapak. Seperti itu. Ya, isi yang sejujurnya. Kalau Ibu Bapak sangat puas dengan saya, berikan rasa puasnya, Bu. Kalau kurang puas, mohon maaf, saya hanya bisa memberikan kepuasan seperti itu dalam mengajar atau memahami Ibu Bapak menggunakan akun belajar.id. Mohon maaf, jadi materi ini hanya dari dasar saja, jadi sampai yang susah-susah Ibu Bapak. Oke, Ibu Bapak, ada pertanyaan? Ini sudah 1 jam, karena pertemuan ini hanya 1 jam. Silakan Ibu Bapak. Bu Loh Gede, ada pertanyaan Bu Loh? Pak Made Saryana? Tidak? Oke. Nah, kalau teman-teman pertanyaan, saya sampaikan terima kasih kepada Pak Putu Mandala, Pak Wijaya, Pak Joni, Bu Loh Widiani, Pak Rudi, Bu Nyoman, Bu Eni, Pak Kening, Pak Gusti, Bu Gandari, Pak Mandala, Bu Oti, Bu Suantari, Bu Desi, kalian tapi cowok ini. Bapaknya. Wayangan, Pak Eni, Pak Sergi, Pak Widiana, Bu Kadmi, Bu Adi, Bu Suardini, Pak Saiful Jalan, terima kasih Pak Iwan. Kemudian Pak ini Bu Adi, Bu Fadilah, Bu Nur, luar biasa, Bu Gede, Nah, saya duta rumah belajar lagi, karena saya di sini sebagai Google Master Trainer. Selaku Google Master Trainer, saya Pak Komandiannya mengucapkan selamat tahun baru, selamat hari Natal kepada teman-teman yang merayakan. Kegiatan hari ini saya tutup dengan Karma Santi, Om Santi Sandi Sandi Om. Nah, saya menyampaikan mohon maaf ketika kami mendampingi Ibu Bapak selama 3 hari, ada tutur kata, ucapan, tindakan yang kurang berkenan di hati Ibu Bapak. Kami mohon maaf, Ibu Bapak tolong ingat absensi di pertemuan ketiga, karena itu sebagai dasar pengeluaran sertifikat oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Buleleng dengan jumlah JP 32 JP. Bayangkan, Ibu Bapak meeting sederhana ini dapat sertifikat 32 JP. Nasional lagi. Ya, ditandatangani langsung oleh Bapak Kepala Dinas Buleleng. Oke, Ibu Bapak, sekian, terima kasih. Kami kerjakan pelaksanaan pendampingan akun belajar.id wilayah Kecamatan Banjar dan Sawan di Kabupaten Buleleng bulan Desember tahun 2020 dari tanggal 1 Desember 2 Desember sampai 23 Desember dan terakhir sekarang 24 Desember.
Bye-bye, selamat tinggal. Sampai ketemu, Bapak. Bye. Terima kasih, Terima Bapak. kasih. Terima kasih. Ya, terima kasih. Terima kasih banyak. Ya, silakan. Terima kasih banyak, Pak Man. Oh, Oke, walaupun silakan. Terima kasih. walaupun pengen ngerti kan ini kebajian Ben. Roger nih kau paling ngerti. Ya, sama guru-guru muda di sekolahnya Pak untuk destinasi. Silakan. Oke, karena keterbatasan waktu, karena minggu depan saya harus mendampingi 2 sekolah sudah minta saya mendampingi, yaitu SMA 1 Selen sama SMA 1 Sumbu, MGMS Kabupaten Buleleng, SFK. Saya minggu depan pakai acara ini. Semua Pak Man. Amin. Semua. Rahayu semua. Amin.